82, hujan. Oh, medium satu kan? Medium lah satu. Ya. Iya, hari ini kita mau melakukan perjalanan dari Sidoarjo menuju ke Jogja. Kebetulan karena arus mudik sudah mulai lancar, pukul 13.57 di tanggal 19 Maret 2026. Arus mudik sudah mulai berkurang dan jalanan sudah mulai sepi lancar, sehingga perjalanan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, perjalanan kita mulai dari Sidoarjo menuju Yogyakarta. Kita mulai berangkat dari shelter Pondok Mutiara, shelter bus Transjatim menuju arah pintu masuk tol. Jadi ke sana kurang lebih 100 meter ke depan, di sebelah kanan ada pintu gerbang tol Sidoarjo. Nah, ini kita di gerbang tol Sidoarjo dan kita pilih yang pintu masuk ke arah Surabaya. Nanti kita keluar ke Waru dan kita bergabung dari Warugunung menuju Kertosono, Ngawi, Nganjuk, Solo, dan sampai ke Jogja. Kita sampai di gerbang tol Warugunung. Jadi ini gerbang besar. Dari gerbang tol Warugunung kita menuju ke Nganjuk, Madiun, sampai ke Solo, dan nanti kita akan sampai ke Jogja. Kita mampir ke rest area 597B. Nah, by the way kawan-kawan, kalau mau jalan untuk tahu tarif tol ataupun bisa pantau dari CCTV, itu teman-teman bisa pakai aplikasi Travoy. Ya, jadi aplikasi Travoy itu khusus untuk tol dan connecting ke Jasa Marga, sehingga teman-teman bisa mudah untuk mengupdate informasi melalui aplikasi Travoy. Di rest area mau mampir untuk ke toilet sebentar dan mungkin kita beli lagi kopi karena kopi kita sudah hampir habis. Ya, sementara kita berada di rest area 519B Solo Ngawi. Tidak terlalu ramai juga, teman-teman yang mudik juga sudah berkurang. Di perjalanan juga tadi aman lancar dan sekarang saatnya kita mau bermain drone dulu. Ya, kita kalibrasi dulu. Oke, kita mau terbangkan drone dulu. Kita lihat view dari udara. Nah, untuk sementara menunggu kamera drone nyala. Ya, sudah nyala dan bersiap untuk terbang.
ini kita sampai di exit menuju Klaten dan Yogyakarta. Jadi kalau dari arah Surabaya ke Semarang itu kita sampai di KM 93, langsung ambil kiri, jadi keluar di tol Kartasura, Klaten dan Yogyakarta. Ini rest area, walaupun belum sepenuhnya jadi, tapi sudah bisa digunakan untuk SPBU. Nah, ini SPBU-nya sudah bisa digunakan dan sangat membantu bagi teman-teman yang mungkin butuh untuk tambah BBM-nya. Waktu sekarang 17.45, kita ada di ruas tol Solo Prambanan, dan yang menarik itu adalah view sunsetnya. Jadi itu cahaya senja yang sangat estetik, kawan-kawan. Ini termasuk salah satu lajur tol ya, bisa dikatakan sebagai lajur favorit karena dengan view yang sangat indah. Sebentar lagi kita akan sampai di Prambanan, dan tidak lama kemudian kita masuk kota Jogja. Keluar di Prambanan dan sudah tidak sabar untuk mencari kuliner di Jogja. Di depan itu ada gerbang tol Prambanan. Nanti kita tap di situ, kita lihat, kita bayar berapa ratus ribu. Karena tadi itu kita dari Warugunung, kita belum ada tap untuk exit, dan ini kita baru mau exit di gerbang tol Prambanan. Nah, kawan-kawan, kalau misalkan mau jalan jauh lewat full tol ya, full tol itu teman-teman bisa pakai aplikasi Travoy untuk cek. Nah, ini golongan 1, karena kita itu kendaraan golongan 1, dan memang golongan 1 untuk saat ini diizinkan untuk beroperasi, sehingga kita bisa jalan. Oke, kita lihat, jadi kurang lebih 420.000 dari Warugunung sampai ke gerbang tol Prambanan. Lumayan, kurang lebih harganya itu sama dengan kalau kita keluar di Semarang ya, Banyumanik. Selisihnya tidak terlalu jauh. Nah, ini dari tadi kita jalan banyak bertemu dengan bus ya, akap ya, antar kota, antar provinsi, dari Jogja ke Surabaya maupun sebaliknya. Ada juga yang ke Malang. Tidak tahu yang ke Bali sudah boleh jalan hari ini atau belum, karena hari ini masih nyepi dan semoga masih aman. Sudah bisa jalan maksud saya ya. Oke, kita masuk, keluar kembali ke jalur utama. Ini kita akan belok kanan menuju kota Yogyakarta. Kalau belok kiri kita kembali ke Klaten dan terus sampai ke Solo, bahkan bisa ketemu lagi di Surabaya. Ini kita sudah di ruas jalur biasa, bukan ruas tol, dari exit tol Prambanan menuju Yogyakarta, dan kekhawatiran saya terjawab, kawan-kawan, karena awalnya itu saya berpikir bahwa kalau kita jalan hari ini pun mungkin kita masih dapat macet, karena ini masih masa-masa untuk mudik. Tetapi ternyata dugaan itu salah. Seperti yang teman-teman lihat di lajur ini, ya ini sebenarnya jalur Jogja Solo ya, jalur Jogja Solo, dan kondisinya ya seperti yang terlihat, teman-teman. Ramai tetapi tetap lancar, tidak ada kemacetan, sehingga ini menjawab kekhawatiran saya sebelum berangkat.
Ya, penting juga untuk teman-teman ketahui. Jadi kita itu meminimalisir untuk terjebak kemacetan itu dengan yang pertama yang kita buat itu adalah kita cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, informasi untuk kita yang kita cari dan paling banyak kita dapatkan itu dari radio Suara Surabaya 100 FM. Itu memang banyak informasi yang diberikan soal informasi mudik, sehingga kita dapat banyak masukan yang kemudian juga kita bisa gunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kita memilih kapan kita harus berangkat. Kebetulan teman-teman yang muslim mungkin lagi pada persiapan untuk lebaran besok, tetapi bagi teman-teman yang belum merayakan hari rayanya, terutama tidak merayakan Idul Fitri maksud saya, ya kita bisa mengambil perjalanan untuk mungkin holiday trip atau ada keperluan lain dengan pertimbangan supaya tidak terjebak macet. Dan memang informasi itu benar adanya, karena dari tadi kita berangkat dari Sidoarjo sampai keluar tol Prambanan tidak ada kemacetan sama sekali, walaupun ada keramaian tapi tidak ada kemacetan sama sekali. Ya, di sebelah kanan ini kawasan wisata Candi Prambanan, kawan-kawan. Tapi sayangnya kita tiba karena sudah menjelang maghrib, sehingga kita hanya bisa menikmati view di depan Candi Prambanan saja. Ya, yang paling menarik itu adalah kita dapat kesempatan untuk jalan tanpa macet. Karena seharusnya di jalur ini itu kalau di hari-hari biasa itu kita sudah terjebak macet bahkan jauh dari sebelum Prambanan tadi. Tetapi karena hari ini adalah H-1 Idul Fitri, sehingga kita bersyukur kita dapat kesempatan tidak menikmati macet. Pertigaan Ring Road Utara, Jalan Solo. Yang paling menyenangkan adalah kita masih belum kena macet. Itu menyenangkan, kawan-kawan. Jalanan lancar. Ya, mungkin faktor yang pertama itu adalah pas jam berbuka, sehingga teman-teman yang lagi di jalan berhenti atau melipir untuk berbuka dan jalanan jadi kosong. Jadi biasanya yang ramai bahkan macet sampai berhenti, tapi kali ini berhenti paling di Bangjo. Bangjo itu lampu merah ya, di lampu apil, dan setelah itu tidak ada lagi berhenti karena macet. Ini jalur kenangan kalau orang timur dari Surabaya dan numpang bis pasti turun di daerah sini. Ini Simpang Janti. Ya, teman-teman yang di timur pasti terbiasa. Untuk belok kiri ke Jalan Majapahit, Jalan Raya Janti. Ya, itu dari map sebutannya Jalan Raya Janti. Luar biasa nih. Dan tetap di Jalan Majapahit sejauh Tidak. 1,5 kilometer. tidak ada kemacetan sama sekali. Masih dengan kesenangan tidak ada macet. Kenapa tidak ada macet jadi kesenangan? Sesungguhnya Jogja kalau tidak ada macet rasanya seperti ini, kawan-kawan. Ini suasana malam, turun dari jembatan Layang Janti menuju perempatan Adi Sucipto. Ya, tempat pertama kita beli es krim ke Tempo Gelato. Antrian panjang. Sudah. Kon 1 sama medium 1 kan? Medium cup 1. Ya. Jadinya 85.000. Oke.
Cerita hari ini cukup sampai di sini dan kita lanjutkan ke next video. Video part 2 kita menyusuri daerah Merapi dan kuliner di Yogyakarta. Terima kasih kawan-kawan telah menonton. Jangan lupa tekan subscribe dan like-nya serta komen-komennya untuk terus mendukung channel ini. Salve!